Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji syukur tak henti-hentinya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, dimulai dari nikmat iman, nikmat Islam, bahkan yang sangat terpenting, nikmat menjadi bagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita terangnya cahaya ilmu pengetahuan hingga bisa kita rasakan sampai saat ini. Baik sahabatku, kali ini bersama Humaira pada podcast Tanglong Semeluh Anak Dayah pada episode pertama. Mungkin kita akan memberikan sedikit preview tentang Tanglong Semeluh. Diharapkan dengan makna Tanglong Semeluh sebagai lentera cahaya, diharapkan podcast ini bisa memberikan edukasi dan penerangan ilmu pengetahuan bagi pendengar setia radioku 93,6 FM Aceh. Baik sahabatku, pada episode perdana ini kita akan membahas tema Mak Megang, tradisi masyarakat Aceh. Alhamdulillah telah hadir bersama kita di sini guru kita bersama, Abi Haji Hasbi Al-Bayuni atau yang kerap disapa dengan sapaan Abi Bayu. Beliau adalah Wakil Ketua MPU Aceh. Kita sapa dulu ya sahabatku. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Abi? Sehat Abi? Alhamdulillah. Dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik Abi, tema kita pada hari ini adalah tentang Mak Megang atau tradisi masyarakat Aceh dalam menyambut puasa ataupun hari raya. Mungkin Abi bisa memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana sih Abi Mak Megang itu tersendiri Abi. Baik, terima kasih. Saya rasa ini adalah tema yang sangat baik, sangat bagus yang kita bicarakan. Karena 2 hari atau 3 hari lagi kita akan menjalani ibadah puasa. Sebenarnya tentang Mak Megang atau Megang ini adalah suatu tradisi yang sudah ada semenjak Kesultanan Aceh dahulu. Ya, karena ini disponsori oleh Sultan Aceh dulu. Karena keadaan kerajaan Aceh pada waktu itu sangat makmur, maka di setiap Mamegang, Mamegang itu ada 3, Mamegang sebelum Ramadan, Mamegang sebelum Hari Raya Idul Fitri, dan Mamegang sebelum Hari Raya Idul Adha. Jadi Sultan memerintahkan kepada yang berwenang di bawah Kesultanan Aceh pada waktu itu untuk membagi-bagikan daging ya, kepada rakyat, dan bukan hanya itu saja tapi juga dibagikan uang dirham untuk membeli mungkin sebagai bumbunya, juga pakaian kepada rakyat Aceh pada waktu itu. Itu dasarnya ya. Nah, kemudian kalau kita melihat dari sisi pandangan agama kita ini, apa yang dilakukan oleh Sultan tersebut itu sangat sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, juga di dalam hadis. Kalau dalam Al-Quran kan ada ayat di surah Yasin ayat 72, وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Allah mengatakan, kami telah menundukkan hewan-hewan untuk mereka, lalu sebahagiannya faminha rakubuhum, hewan-hewan itu dijadikan sebagai kendaraan, dan sebahagiannya itu buat untuk dimakan, dikonsumsi. Maka hewan-hewan yang disembelih di hari Megang itu merupakan hewan-hewan yang bisa dimakan. Hewan-hewan yang bisa dikonsumsi seperti
unta, sapi, kerbau, kambing, dan lain-lain. Tapi kalau untuk Aceh, kebiasaannya kita menyembelih sapi gitu ya. Mungkin di sebagian daerah lebih menyukai kerbau, seperti daerah barat daripada Aceh ini. Itu mungkin sekilas tentang mak megang ya. Baik Abi, tadi berbicara tentang daging. Abi juga ada menyampaikan bahwa tidak semua daging yang bisa untuk halal dikonsumsi. Ada contohnya seperti daging sapi, kerbau. Mungkin di Arab mereka menggunakan unta sebagai hewan kurban. Lalu Abi, ada nggak Abi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses penyembelihan hewan sehingga selain hewan itu halal juga baik untuk dikonsumsi Abi? Baik, ya memang hewan itu tidak semuanya boleh dimakan. Jadi kita hanya membicarakan hari ini hewan-hewan yang boleh dimakan, tapi tidak serta-merta dia itu bisa dimakan dalam keadaan hidup, begitu. Artinya mesti melalui suatu proses sehingga dia menjadi halal untuk dimakan atau dikonsumsi. Umpamanya unta yang sering kita jadikan makanan begitu, ataupun sapi, kerbau, kambing, dan lain-lain, itu syaratnya, lazimnya itu adalah dengan cara menyembelih. Menyembelih yang dianggap sebagai sembelihan menurut syarak. Jadi ternyata di dalam kitab fikih itu disebutkan bahwa tentang penyembelihan ini hewan itu dibagi dua. Ada hewan yang sanggup dikuasai ya, artinya bisa dikuasai, bisa dipegang. Itu cara menyembelihnya ya dengan memotong lehernya, yaitu saluran makanan, saluran pernapasan, dan dua nadi utama. Kenapa bisa dikuasai? Karena hewan ini jinak. Dia hewan jinak. Kemudian ada juga hewan yang liar ataupun pertamanya jinak, kemudian dia bisa menjadi liar, maka penyembelihannya itu tidak mungkin kita dapat menyembelih di lehernya. Maka di sini agama kita memberi kemudahan, dan itu dianggap sebagai penyembelihan menurut syarak, yaitu dengan cara kita melempar senjata tajam yang mengenai hewan tersebut dimanapun bagian tubuh hewan itu kena senjata tajam dan membuat dia mati, maka hewan itu boleh dimakan. Itu dianggap sebagai penyembelihan menurut syarak. Tapi dengan syarat senjata tajam yang dimaksud adalah tajam yang bisa dipakai untuk menyembelih. Di sisinya itu tajam. Bukan maksud dengan senjata tajam itu tajam atau cepat larinya seperti peluru. Jadi kalau orang menembak dengan senapan atau peluru begitu, dan membuat hewan yang ditembak itu mati, itu nggak boleh dimakan. Tapi kalau kita lempar dengan panah, anak panah yang sisinya tajam, ataupun dengan pisau ya, atau dengan pedang misalnya, dimanapun kena yang membuat dia mati, maka itu boleh dimakan. Tapi tentang tentang menembak hewan ini boleh dilakukan dengan syarat sebelum menembak kita disuruh latihan dulu. Sehingga kalau kita mau nembak rusa misalnya, kita tembak di kaki sehingga dia tidak bisa lari, baru masuk dalam kategori hewan pertama yang bisa dikuasai lehernya. Maka disembelih. Kalau umpama itu burung, ya tembak di sayapnya, jatuh, kemudian disembelih. Kemudian yang kedua, hewan-hewan yang liar ini bisa juga dengan cara diburu. Dengan cara kita
melepaskan umpama anjing pemburu, anjing yang sudah dilatih. Nah, jadi anjing itu nangkap hewan tersebut dimanapun dia gigit sampai mati, maka itu halal juga. Namun karena anjing pemburu ini sekalipun dia sudah latihan, sudah mu'allamah disebut, sudah pandai dia, tetap najis. Jadi kepandaian dia itu tidak membuat najis yang ada pada dia itu hilang begitu. Jadi tetap nanti kalau hewan yang ditangkap digigit sama anjing tersebut mati, tetap disama karena itu najis mu'alladah. Kalau udah suci maka boleh dikonsumsi. Ataupun kita melepaskan umpamanya burung elang itu. Jadi membuktikan di sini bahwa anjing pemburu yang kita lepas itu, yang kita latih, bahwa agama kita membolehkan melatih anjing. Jadi yang tinggal-tinggal di dekat gunung itu, ya boleh membuat semacam tempat pelatihan anjing untuk berburu supaya yang dia tangkap itu halal untuk dimakan. Tapi kalau anjingnya tidak dilatih, tidak termasuk kategori anjing pemburu, bukan anjing mu'allamah, maka yang digigit atau yang ditangkap dia itu tidak bisa dikatakan sebagai hewan yang halal dikonsumsi. Karena di dalam kitab fikih disebutkan salah satu tanda bahwa anjing itu sudah mu'allamah, kalau kita suruh, kita tunjuk tangan ke arah mana kita tunjuk, dia akan pergi ke arah kita tunjuk. Kalau kita panggil dimanapun, walaupun dia sedang berburu, sedang makan, kita panggil, pasti dia pulang. Nah, kemudian setiap dia nangkap buruan, itu dia bawa pulang kepada kita. Dan hal ini sudah terjadi berulang kali. Maksimalnya 3 kali, maka sudah dianggap anjing itu sebagai anjing mu'allamah. Anjing yang lulus. Jadi 3 macam inilah yang membuat hewan tadi, hewan-hewan yang boleh dimakan, tapi itu bisa dimakannya itu mesti prosesnya adalah dengan menyembelih. Pertama menyembelih, potong di lehernya, kemudian dengan melempar senjata tajam, kemudian yang ketiga dengan melepas hewan pemburu gitu ya. Satu lagi, ini kondisi darurat. Misalnya ada sapi yang jatuh ke dalam sumur, yang kepalanya itu di bawah, kan nggak mungkin kita menyembelihnya karena kepala atau lehernya di bawah. Maka di situ dibolehkan kita melukainya dimanapun yang membuat dia itu mati. Ya, maka itu tidak dianggap sebagai bangkai dan itu halal untuk dikonsumsi. Ya, baik. Baik Abi, tadi mungkin Abi sudah menjelaskan tentang hewan yang halal dikonsumsi dan halal dari cara penyembelihannya. Kemudian Abi, mak megang ini kan identik dengan hari makan daging Abi. Ya. Bagi masyarakat Aceh, tetapi bagaimana kita meneladani cara Rasulullah makan Abi, terutama dalam makan daging ini? Ya, tentunya yang kita teladani itu memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata disebutkan bahwa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu sangat menyukai daging, ya. Dan beliau mengonsumsi daging. Namun disebutkan karena yuhibbul lahma wa ya'kuluhu fi ghairi iksar. Jadi beliau suka kepada daging, namun beliau dalam mengonsumsinya tidak banyak. Jadi ghairi iksar, sekali lagi wala mudawamah. Jadi tidak terus-menerus, artinya tidak teratur beliau mengonsumsi daging. Jadi oleh karena demikian, ini menjadi suatu contoh atau pelajaran kepada kita. Tentunya ada hikmahnya. Apalagi kalau kita hubungkan dengan firman Allah, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan olehmu dan minum olehmu dan jangan berlebihan.
Karena sesungguhnya Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang berlebihan. Di dalam tafsir disebutkan bahwa maksud daripada berlebihan itu yang melampaui batas sehingga yang halal menjadi haram. Karena sesuatu yang halal kalau sudah terlalu banyak dimakan, maka itu bisa menjadi haram. Itu bukan hanya dari sisi jumlah yang kita makan banyak, tapi para ahli juga meneliti bahwa protein itu ada dari hewani, yaitu dari daging, ikan, dan lain sebagainya. Ada protein itu dari nabati, tumbuh-tumbuhan. Dan yang sebenarnya untuk kita ini setiap harinya itu sudah ada suatu ketentuan bagi tubuh kita berapa kebutuhan protein harian. Kalau misalnya seseorang itu umurnya 30 sampai 49 tahun, maka protein yang dibutuhkan adalah 65 gram misalnya. Jadi jika dia makan daging sapi, padahal dalam setiap 100 gram daging sapi itu terdapat 26 gram protein. Ya. Kalau kita makan daging 100 gram itu kira-kira berapa? Satu potong lah. Ya. 100 gram itu satu potong. Ya, 1 on lah. Karena kalau 1 kilo itu kan 1000 gram. Kalau 1 on dia makan daging, berarti dia telah mendapatkan protein hari itu 26 gram. Jadi biasanya kalau megang dengan berbagai macam jenis masakan yang dimasak, kayaknya kalau makan 1 on itu kurang. Gitu, hari megang, kurang. Ya kan? Kebanyakan itu kan kita rasakan semua, ya. Masak supnya, si rebusnya, rendangnya, dan lain sebagainya. Mungkin rata-rata ada yang makan itu sampai 5 on misalnya. Ya. Kalau 5 on, itu dikalikan 26. Ya kan? Nah, jadi jadinya berapa? 130 gram. 130 gram protein yang dia makan dalam satu hari, sementara kebutuhan tubuh dia itu hanya butuh 65 gram. Ini salah satu contoh makna daripada musrifin, berlebihan. Jadi kita jangan menganggap bahwa berlebihan itu dari banyak yang dimakan, tapi termasuk kualitas makanan yang kita makan. Apalagi itu daging saja. Belum lagi protein yang terdapat di dalam kacang yang ada dalam sup itu. Belum lagi nanti setelah makan kita makan telur lagi. Ada tempe, ada tahu lagi. Hari memegang, ya kan? Nah, maka ini sesuatu yang tidak baik. Oleh karena itu Rasulullah mencontohkan bahwa kita makan daging, Rasulullah juga makan daging, tapi beliau tidak ghairi iksar, tidak banyak, dan juga tidak mudawamah. Nah, jadi mungkin untuk masyarakat kita dulu, sehingga munculnya megang ini, mungkin yang mampu itu bisa beli daging dalam sepekan, 7 hari itu sekali gitu. Atau sebulan sekali, ya kan? Atau minimal bulan Maulid ada daging. Ya, kebanyakan masyarakat kita dulu itu hanya makan daging dalam setahun 3 kali, yaitu waktu memegang. Yang itu khusus daging yang diberikan oleh raja, yang dibelikan oleh sultan. Oleh karena demikian, memegang itu menjadi sesuatu yang sangat, apa kita sebut, sakral begitu. Ya, sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu, didamba-dambakan. Jadi begitu betapa sedihnya seandainya seseorang itu melewati megang, sementara dia tidak bisa makan daging. Padahal harumnya daging yang direbus, ya kan, yang direndang dan disup itu tersebar di jalan-jalan di hari memegang, tercium sama dia. Nah, makanya ini sesuatu yang sangat bagus yang dilakukan oleh
Raja Aceh dulu. Namun kita tetap mempertimbangkan bagaimana makan daging yang sehat ya. Dengan cara kita mengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Baik Abi, tadi Abi sampaikan bahwa mengkonsumsi daging boleh namun tidak secara berlebihan karena juga tidak baik untuk kesehatan. Sesuatu yang berlebihan memang dasarnya tidak baik. Kemudian Abi ada menyinggung masalah mak megang ini adalah hal yang sakral karena ditunggu-tunggu oleh umat Islam di Aceh khususnya. Namun adakah Abi kewajiban untuk berbagi daging dengan mereka yang tidak mampu di hari mak megang ini Abi? Baik. Sebelumnya saya ingin menyampaikan juga sebelum saya jawab pertanyaan itu bahwa makan daging ini sebenarnya ada fadilah juga, ada keutamaan juga ya. Jadi tadi kita sudah menyebutkan bahwa Nabi tidak banyak makan daging, tapi beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan tentang kelebihan daripada daging itu sendiri ya. Beliau mengatakan Sayyidu ta'am ahli dunia wa ahli akhirah al-lahmu. Ya, penghulu atau kepalanya makanan penduduk dunia dan akhirat itu adalah daging. Artinya di antara makanan-makanan di dunia itu makanan yang paling utama itu adalah daging kata Rasulullah. Ternyata bukan hanya di dunia, di akhirat pun nanti daging itu menempati makanan nomor 1. Jadi burung sedang terbang, kemudian dalam surga itu ketika seorang ingin mengonsumsi daging burung itu, tiba-tiba burung itu sudah diantar sama malaikat kepada kita dalam hidangan begitu, apa yang kita sukai, mau dipanggang, mau direbus, mau apa saja. Nah, ini makanannya daging begitu, karena itu adalah penghulu daripada makanan. Kemudian lain hadis Rasulullah mengatakan khairul idam fid dunya wal akhirah allahmu. Ya, itu dengan bahasa yang lain, idam itu artinya lauk pauk. Sebaik-baik lauk pauk di dunia dan akhirat adalah daging. Dan juga Rasulullah menyebutkan tentang kelebihan istri beliau yang beliau umpamakan dengan makanan yang paling enak, yang paling baik, yaitu namanya sarid. Sarid itu adalah roti yang dicampur dengan daging. Jadi beliau mengatakan fadlu Aisyah, keutamaan Aisyah ala nisa atas segala wanita-wanita lain, ka fadlis sarid ala sairi ta'am, seperti keutamaan kelebihannya makanan yang bernama sarid atas ketinggalan makanan-makanan yang lain. Dan sarid itu adalah roti yang dicampur dengan daging. Mungkin kalau kita sekarang apa namanya ya? Seperti kebab. Ya, seperti kebab gitu ya. Tapi ada yang mengatakan bahwa sarid ini bentuknya seperti bubur yang ditaruh daging di dalam. Karena ada daging inilah yang membuat dia itu enak, sedap. Sehingga menjadi makanan utama, menjadi makanan kebanggaan yang dihidangkan di acara-acara tertentu. Rasulullah menyebut Aisyah ini bandingkan dengan wanita-wanita lain ya, itu seperti sarid dibandingkan dengan makanan-makanan yang lain. Dan satu lagi ini hadis membicarakan tentang bahwa seseorang yang makan daging faedahnya ya, kulul lahma, makan olehmu akan daging, kata Nabi, fa innahu yusfil launa, itu bisa membersihkan warna kulit, bisa memurnikan warna kulit kita. Ya, kemudian dengan makan daging juga kata Nabi, wa yahmasul batna, bisa mengenyangkan perut, wa yusinul, dan bisa membaguskan akhlak. Ya, dengan memakan daging bisa membaguskan akhlak kita. Ini diantara kelebihan-kelebihan makan daging, supaya ini ada kaitannya dengan yang kita sampaikan tadi tentang yang namanya kalau banyak itu tetap tidak baik, walaupun dia memiliki keutamaan kelebihan, tapi kalau sudah banyak itu tidak baik. Termasuk makanan yang halal lainnya. Kalau orang Aceh bilang bu sikai, i sikai, ngop jentung, gak ada wakai.
Jadi kategori makan itu adalah makan ketika lapar, kemudian berhenti sebelum kenyang. Mengenai kewajiban, seperti saya sebutkan tadi di atas, bahwa ya kenapa Sultan Aceh beliau itu peduli betul gitu kepada rakyat Aceh, ya, sehingga beliau itu membagi-bagikan daging, diantaranya pada waktu megang, di samping membagikan dirham dan pakaian. Itu karena bentuk syukur beliau atas diberikan kemakmuran kepada kerajaan Aceh pada waktu itu, karena Sultan adalah raja yang bertakwa, ya, takut kepada Allah, termasuk diantaranya peringatan Allah dalam Al-Quran surah Al-Ma'un itu, yaitu Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maksudnya yang mendustakan hari pembalasan, dia tidak percaya bahwa adanya hari pembalasan. Ya, itulah orang-orang fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Dalam tafsir disebutkan berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim, menganiaya haknya juga tidak memberi makan, tidak memperlakukan dia dengan baik. Itu artinya menghardik anak yatim. Kemudian satu lagi, wala yahuddu ala ta'amil miskin, yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Jadi karena raja takut kepada Allah, karena beliau sebagai raja, sebagai sultan, dan itu membuat nanti menyia-nyiakan rakyatnya, tidak berlaku adil kepada rakyatnya, maka muncullah tradisi bagi-bagi daging ini daripada raja, yang kemudian untuk saat sekarang ini adalah bukan lagi dibagi, ya, tapi beli. Nah, sekarang ini beli sendiri begitu. Jadi raja sekarang belum ada yang mau membagi-bagikan daging. Oleh karena demikian, bagi kita masyarakat, apabila kita mengetahui ada kerabat kita, saudara kita, tetangga kita, warga kampung kita, yang mereka itu di hari memegang tidak ada uang untuk beli daging dan lain sebagainya, kalau kita mengingat betapa pentingnya momen daripada memegang ini bagi sebagian orang itu, maka itu kayaknya, ya, saya mengatakan kayaknya sudah menjadi suatu kewajiban begitu kita membantu mereka-mereka yang tidak mampu. Setidak-tidaknya mereka bisa mencicipi daging memegang itu walau hanya sekali makan saja. Kemudian kalau kita mungkin bisa beberapa kali makan gitu, ya. Ya, demikian. Tadi ada kata-kata Abi menyampaikan bahwa kita mungkin bisa sampai beberapa kali makan, ya, Abi. Nah, bagaimana pendapat Abi tentang mungkin ada sebagian dari kita menyimpan membeli daging dengan banyak, kemudian kita simpan di rumah sampai kita pesuum sampai 20 puasa, Abi. Gimana pendapat Abi? Kalau kita melihat jenis makanan yang dimasak di Aceh ini, ya, itu terdiri daripada jenis makanan yang tidak bertahan lama dan ada jenis makanan yang bisa bertahan lama, gitu, ya. Di antara yang bisa bertahan lama, ya, itulah si rebus, gitu, ya. Kemudian ada juga caranya dengan dijemur begitu, namanya balu. Si balu itu daging yang dikeringkan, membuktikan bahwa orang-orang kita dari semenjak dulu itu sudah terbiasa dengan menyimpan daging dengan cara mereka pada waktu itu. Menyimpan daging, jadi si balu disimpan sampai kalau nanti kepingin itu bisa dimakan, ya kan. Demikian juga si rebus, karena kalau sudah direbus itu udah kena cuka, ya kan, dia bisa langsung dipanaskan kemudian dia yang dimakan, ataupun kadang-kadang dipotong kecil-kecil kemudian dicampur dengan cara-cara yang lain, bentuk-bentuk yang lain yang enak. Jadi oleh karena demikian, membuktikan tidak ada larangan sebenarnya kita menyimpan. Kalau sekarang kan nyimpannya dalam kulkas. Namun sebelumnya kembali kita mesti melihat
atau mesti ada rasa kepedulian kita kepada sesama. Seperti saya sebutkan tadi, jangan kita yang berada begitu nyimpan daging dalam kulkas sementara tetangga kita malah nggak bisa makan daging pada hari itu. Atau ada anak yatim atau fakir miskin yang ada di sekitar kita itu, mereka tidak bisa mencicipi daging. Sementara kita banyak begitu kan. Nah, jadi mungkin ini sesuatu yang tidak patut yang kita lakukan, dan Allah tidak suka seperti itu. Maka kalau mereka sudah mendapatkan daging seperti kita juga, kemudian kita menyimpan itu boleh ya, boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya orang-orang sekitar kita itu belum ini, maka mungkin itu perbuatan yang tidak baik, tidak bagus. Kemudian yang terakhir Abi, apa benar Abi momen mak megang ini dianggap sebagai bentuk sukacita masyarakat Aceh dalam menyambut bulan suci Ramadan? Ya, bisa kita katakan seperti itu karena dengan kita melihat para pedagang musiman ya, pedagang daging musiman yang sudah mulai berjualan itu di pinggir-pinggir jalan, di persimpangan, itu sudah sangat terasa begitu kepada kita dekatnya bulan Ramadan. Diperkiraannya 3 atau 4 hari gitu udah Ramadan. Dan yang paling membuat kita teringat itu adalah misalnya kita orang tua, kenapa anak kita belum pulang? Itu pada ini mau Ramadan, hari megang itu ya kan. Nah, demikian juga kita misalnya selaku anak ada sesuatu yang ingin kita sampaikan atau kita antar berupa daging memegang itu kepada orang tua kita karena beberapa hari lagi kita mau puasa Ramadan begitu. Jadi perasaan seperti itu sangat terasa dengan datang dengan hari memegang ini. Itu baik memegang tuh sebelum Ramadan maupun megang untuk Lebaran begitu. Baik sahabatku, mungkin bisa sedikit saya ambil kesimpulan bahwa mak megang adalah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Aceh untuk menyambut baik itu bulan suci Ramadan maupun Lebaran, baik Lebaran Idul Fitri maupun Idul Adha. Dari anak-anak yang dirantau maupun sanak saudara yang jauh berkumpul di rumah untuk menyantap daging yang telah dimasak untuk menyambut bulan suci Ramadan dan Lebaran. Kemudian masalah daging yang digunakan, yang dikonsumsi selain halal, selain dagingnya dipastikan halal dari segi keabsahannya, namun juga harus dipastikan bahwa ketika proses penyembelihannya daging tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Dan yang terakhir bahwa ketika mengkonsumsi daging, kita harus mengingat sunnah-sunnah Rasul bahwa tidak boleh kita mengkonsumsi sesuatu itu secara berlebihan. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai apapun yang bersifat berlebihan. Apa benar seperti ini, Abi? Baik, mungkin ada sedikit yang ingin saya tambahkan terhadap saudara-saudara kita yang pedagang musiman ya, pedagang daging musiman. Karena memegang ini kan bukan hanya 1 hari. Ya, betul. Kalau orang Aceh bilang kalau megang pertama itu megang kantor. Megang kantor. Kemudian hari kedua baru megangnya masyarakat. Ada beberapa kejadian yang kita lihat bahwa pedagang itu kan memakai meja-meja untuk menjajakan dagingnya ya kan. Itu kalau hari pertama misalnya dia pakai meja itu, esoknya dia pakai meja itu juga. Di meja yang dia taruh di pinggir jalan atau di persimpangan itu enggak dibawa pulang. Ada kasus kejadiannya, hari pertama dia jualan, habis dagingnya semua. Karena mejanya tidak ditutup, ya kan, tidak dipakai terpal umpamanya. Malamnya itu ada anjing yang naik ke atas meja itu. Jadi besoknya dia pakai lagi meja itu. Jadi berdasarkan kejadian itu bahwa meja itu sudah terkena najis muhaladah, najis anjing ya. Jadi oleh karena demikian untuk supaya daging ini terjaga kehalalannya,
bukan hanya dilihat dari cara penyembelihannya, tapi juga dilihat dari cara menjajakannya, termasuk nanti dilihat dari cara memasaknya. Jangan sampai dicampur bukan dengan cuka tapi dengan arak kan begitu. Ya, betul. Jadi oleh karena kita menganjurkan itu kepada saudara-saudara kita dalam hal menjual daging itu untuk menjaga jangan sampai nanti meja kita itu tidak ditutup gitu. Karena besok pakai lagi. Iya, betul. Setidak-tidaknya kan kita taruh terpal di atasnya pakai batu ya, jangan sampai dibuka oleh anjing begitu. Kemudian yang kedua, kita mengharapkan supaya berlaku jujur karena ada keluhan juga ketika beli 1 kilo itu bukan daging semuanya 1 kilo, tapi ada gapahnya misalnya begitu ya. Tapi tidak semua ada begitu ya, oknum namanya. Demikian juga artinya jujur dalam ucapan, juga jujur dalam perbuatan atau tindakan. Dan juga kalau ditanya ini daging apa? Saya mau daging lembu, padahal daging kerbau kan gitu. Atau daging lembu Aceh, padahal daging lembu Medan gitu. Nah, jadi kalau kita jujur sebenarnya rezeki itu yang kita dapatkan itu halal dan berkah. Tapi kalau tidak jujur ya hilang keberkahan. Dan yang terakhir, ini kebiasaan ya. Karena terlalu capek hari megang itu jual daging, kadang-kadang dagingnya sampai nggak habis. Itu taraweh malam pertama nggak ada. Gitu. Malam pertama nggak ada taraweh. Kemudian satu lagi malam terakhir. Karena kan megang bulan Ramadan itu awal dan akhir. Jadi di sini kita menganjurkan, mengingatkan supaya kita mengutamakan ibadah begitu. Karena jarang-jarang kita dapat melaksanakan ibadah lebih-lebih malam pertama daripada bulan Ramadan. Jangan sampai ada pedagang daging itu nggak dapat bulan pertama, malam pertama begitu. Sementara pengantin baru dapat malam pertama, kok pedagang daging tidak dapat malam pertama daripada bulan Ramadan. Mungkin itu yang mau kita tambahkan. Demikian. Terima kasih. Baik Abi, mungkin tadi wejangan terakhir Abi bisa menjadi reminder atau pengingat untuk kita semuanya. Baik, sampai di sini saja podcast kita pada episode perdana ini. Terima kasih banyak kami ucapkan untuk guru kita bersama, Abi Haji Hasbi Al-Bayuni. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Dan saya Humaira selaku host undur diri dari hadapan sahabatku semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.